Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan saya Muhammad Hafizan Fahri. Saya berasal dari jurusan Perbankan Syariah 4B, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sumatera Utara, dengan nomor induk mahasiswa 0503222120, dan rekan-rekan saya ialah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Aulia Rahma dari Prodi Perbankan Syariah 4B, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara, dengan nomor induk mahasiswa 0503222071. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, saya Syafira Octavia Noelia dari Perbankan Syariah 4B, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam UIN Sumatera Utara, dengan nomor induk mahasiswa 0503223155. Pengertian pasar modal. Pasar modal secara umum merupakan suatu tempat bertemunya para penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi dalam rangka memperoleh modal. Sedangkan pasar modal syariah adalah pasar modal yang menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan transaksi ekonomi dan terlepas dari hal-hal yang dilarang, seperti riba, perjudian, spekulasi, dan yang lainnya. pada 14 Desember 1912 didirikannya Jan Verkoop, kantor for Efektin atau PVI di Batavia yang saat ini menjadi Jakarta. PVI ini yang merupakan menjadi cikal bakal dari Bursa Efek Jakarta atau BEJ. 10 Agustus 1977 Bursa Efek diresmikan oleh Presiden Soeharto. Bursa Efek Jakarta dijalankan di bawah Bapepam atau Badan Pelaksana Pasar Modal. Pada tanggal itu diperingati sebagai HUT Pasar Modal di Indonesia. Pengaktifan kembali pasar modal ini ditandai dengan go publiknya PT Semen Cibinong sebagai emiten pertama. 10 November 1955, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal yang mulai diberlakukan mulai Januari 1996. 14 Maret 2023, pasar modal syariah diresmikan oleh Menteri Keuangan Budiono didampingi oleh Bapepam, Wakil MUI, Wakil DSN, para direksi dan direksi-direksi lainnya. 2011 dibentuknya Indeks Saham Syariah Indonesia atau ISSI, yaitu indeks yang mencerminkan pergerakan saham-saham yang termasuk ke dalam daftar efek syariah atau DES yang dikeluarkan oleh Bapepam dan lembaga keuangan. Dan tahun 2011 pula pasar modal syariah beralih pengawasan ke OJK. Instrumen pasar modal syariah dibagi menjadi dua, yaitu saham syariah dan obligasi syariah atau sukuk. A. Saham syariah. Istilah saham dapat diartikan sebagai sertifikat penyertaan modal dari seseorang atau badan hukum terhadap suatu perusahaan. B. Obligasi syariah atau sukuk. Obligasi di pasar modal syariah tidak identik dengan surat pengakuan utang sebagaimana dikenal di pasar modal konvensional selama ini. Pengertian obligasi atau sukuk dalam pasar modal syariah memiliki arti yang lebih luas, yaitu meliputi beberapa akad yang dapat digunakan. Adapun regulasi pasar modal syariah di Indonesia, regulasi pasar modal syariah di Indonesia sudah sangat memadai, terbukti dengan adanya peraturan dari Bapepam yang berjumlah 5 peraturan dan 12 peraturan OJK.
Peluang dan tantangan pasar modal di Indonesia. Peluang untuk meningkatkan kinerja pasar modal di Indonesia secara berkesinambungan, para pemangku kebijakan sudah seharusnya memanfaatkan peluang yang ada pada perekonomian di Indonesia. Pasar modal Indonesia sebagai pasar modal kategori emerging market dihadapkan pada berbagai macam tantangan-tantangan yang ada. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal menyebutkan bahwa reksadana adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal yang selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajemen investasi. Manajer investasi sendiri adalah pihak yang kegiatannya mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah. Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 2 DSN MUI 4/2000 dalam Perhimpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional tahun 2003, reksadana diartikan bahwa reksadana syariah adalah reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariah Islam, baik dalam bentuk akad kerjasama antara pemodal sebagai pemilik harta atau sahibul mal dengan manajer investasi sebagai wakil pemilik harta dengan penggunaan investasi. Perbedaan reksadana syariah dengan reksadana konvensional terbagi menjadi beberapa aspek. Aspek yang pertama, pengawasan syariah. Pada reksadana syariah diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah, sedangkan pada reksadana konvensional tidak ada yang mengawasinya. Aspek kedua ialah batasan investasi per pihak. Pada reksadana syariah terdapat 20% dari total NAB reksadana syariah, sedangkan pada reksadana konvensional hanya 10% dari total NAB reksadana. Aspek ketiga ialah karakter khusus lain. Pada reksadana syariah berbasis efek syariah di luar negeri wajib berinvestasi pada efek syariah di luar negeri minimal 51% dari NAB. Sedangkan pada reksadana konvensional dapat berinvestasi pada efek di luar negeri maksimal hanya 15%. Aspek ketiga, pengelolaan. Pada reksadana syariah dikelola sesuai prinsip syariah, sedangkan reksadana konvensional dikelola tanpa memperhatikan prinsip syariah. Aspek keempat ialah isi portofolio. Pada reksadana syariah, efek syariah seperti saham syariah, suku negara, suku korporasi, dan efek syariah lainnya. Sedangkan pada reksadana konvensional terdapat efek syariah dan efek non-syariah. Aspek ke-6, mekanisme pembersihan kekayaan reksadana. Pada reksadana syariah terdapat mekanisme pembersihan kekayaan reksadana syariah. Sedangkan pada reksadana konvensional tidak terdapat mekanisme pembersihan kekayaan reksadana syariah. Dan aspek yang terakhir, pengelola. Pada reksadana syariah dikelola oleh manajer investasi syariah atau manajer investasi yang memiliki unit pengelolaan investasi syariah. Sedangkan pada reksadana konvensional dikelola oleh manajer investasi. Singkatnya, reksadana di Indonesia mulai dikenal dan tumbuh aktif pada tahun 1995, yang dimana pada tahun tersebut PT Dana Reksa menerbitkan reksadana syariah pertama dengan PT Dana Reksa Fund Management sebagai manajemen investasi dan Citibank NA Jakarta sebagai bank kustodian. Tujuan diterbitkannya reksadana syariah ini yaitu untuk mewadahi investor muslim yang ingin menginvestasikan dananya secara syariah. Hal inilah yang menjadi pionir lahirnya reksadana syariah di Indonesia. Jenis-jenis reksadana menurut Peraturan OJK Nomor 19 PJOK 04/2015
Jenis-jenis reksadana syariah meliputi: pertama, pasar uang; kedua, pendapatan tetap; ketiga, saham; keempat, campuran; kelima, terproteksi; keenam, indeks; ketujuh, berbasis efek syariah luar negeri; kedelapan, berbasis suku; kesembilan, kontrak investasi kolektif diperdagangkan di bursa; yang terakhir, kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas. Selanjutnya, regulasi reksadana di Indonesia. Salah satu peraturan yang mengatur reksadana syariah adalah Peraturan OJK Nomor 33 POJK 04/2019 tentang penerbitan dan persyaratan reksadana berbasis syariah. Peraturan ini memberikan pedoman yang jelas bagi lembaga pengelola dana dalam menerbitkan dan mengelola reksadana syariah. Peluang dan tantangan reksadana syariah di Indonesia. Pada tahun 1996, Bapepam mengeluarkan aturan tentang reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif atau KIK yang membuat peluang berkembangnya reksadana syariah. Kendala perkembangan reksadana syariah antara lain: yang pertama, minimnya pemahaman masyarakat; yang kedua, adanya dualisme sistem syariah konvensional; dan yang ketiga, persepsi biaya lebih mahal. Meski tertinggal dari konvensional, reksadana syariah memberikan alternatif investasi bagi pemodal kecil dengan resiko yang lebih rendah.